Hari ini kita akan menganalisa salah satu kekalahan Carlsen ketika berhadapan dengan Andriy Esipenko. Setelah kedua pemain berjabat tangan dan permainan memasuki pertahanan Sisilia, Andriy Esipenko memilih variasi klasik gajah E2, pion E6, gajah E3, gajah E7, dan sebuah kejutan dari Esipenko, pion G4, dikenal sebagai serangan keres. Andriy Esipenko berusaha mengejutkan Carlsen dengan serangan keres. Mengingat Carlsen bukanlah ahli yang bisa memainkan dengan sempurna sisila Needorf maupun sisila Scheveningen. Dan sesuai dengan prediksi Esipenko, Carlsen sepertinya tidak siap menghadapi serangan keres. Dan beberapa langkah selanjutnya, Carlsen membuat langkah lemah. Serangan keres memiliki 3 karakter. Yang pertama menyerang dengan cepat, yang kedua mengejutkan lawan, dan yang ketiga, serangan keres menawarkan banyak kemungkinan taktis yang menarik. Ini sangat cocok bagi pemain yang suka bermain agresif dan siap mengambil resiko. Dalam konteks yang lebih luas, pembukaan seperti serangan keres menunjukkan bagaimana catur adalah permainan yang dinamis dengan banyak jalan berbeda menuju posisi yang menarik. Magnus Carlsen mendorong pion B5. Komputer Stockfish menganjurkan pion D5. Salah satu respon yang paling disarankan menghadapi serangan lawan yang melakukan penetrasi di sayap raja adalah berusaha merusak konsentrasi pion di sentrum. Dengan menciptakan ketidakstabilan di sentrum, serangan keres di sayap bisa kehilangan momentum. Di sini kita akan menganalisa dua kemungkinan, yaitu jika pion D5 dipukul dan pion E5 menyerang kuda. Jika pion D5 dipukul, maka kuda kali pion, membuka kemungkinan pertukaran perwira. Dengan keuntungan yang didapat hitam adalah kuda ini langsung menyerang gajah yang diandalkan oleh putih. Kemungkinan yang kedua, jika pion menyerang kuda, kita bisa merespon dengan kuda E4. Pertukaran kuda, pion kali kuda, menteri D2, menteri C7, rokade, kuda D7. Kita tidak perlu mengambil pion E5. Pengembangan perwira adalah hal prioritas. Hitam menunggu momen yang tepat mengambil pion E5. Putih melancarkan serangan di sayap raja dengan dorong pion. Sebaliknya, hitam melakukan serangan balik di sayap menteri dengan pion B5. Permainan yang sangat menarik, tetapi Carlsen tidak melakukan semua hal ini. Setelah Carlsen mendorong pion B5, Esipenko mengusir kuda. Kuda D7. Lantas bagaimana penilaian Esipenko terhadap posisi di atas papan? Di sini dia melihat bahwa putih harus berusaha memperlambat tempo permainan hitam, atau dengan kata lain, putih ingin mencegah hitam melakukan serangan balik di sayap menteri. Seperti yang terlihat, hitam memiliki rencana dorong pion B4 mengusir kuda C3. Jadi, sebelum hitam melakukan rencananya, putih melakukan langkah profilaksis dengan pion A3. Meskipun dia harus mengorbankan pion G5, dan Carlsen mengambil pion ini. Esipenko menteri D2. Dalam konteks ini, putih ingin menguasai diagonal D2 H6
dan mempercepat Raja Rokade ke sayap menteri. Sekarang kita melihat keuntungan yang diperoleh setelah pengorbanan pion. Putih kini memegang inisiatif serangan dan lebih siap bertempur. Carson jelas tidak menguasai serangan keras. Carson memilih menukar gajah, menteri kali gajah. Jika gajah F6, putih langsung rokade. Gajah B7, benteng G1, dan putih menguasai sepenuhnya jalur G dengan penempatan perwira yang siap melancarkan serangan. Setelah Carson menukar gajah, menteri kali gajah, kemudian Carson melakukan langkah lemah dengan menteri H4. Ini jelas semakin memperlemah hitam dalam hal tempo. Tetapi, mengapa Magnus melakukan hal ini? Apakah dia tidak memahami prinsip middle game? Kalau kita meninjau dari sudut psikologis, kemungkinan Carson mengalami kesulitan variasi opening yang tidak terlalu dikuasai. Dan alasan kedua adalah lawannya telah memegang inisiatif. Hal yang sangat tidak disukai oleh Carson ketika lawan memegang inisiatif. Semua faktor ini menghasilkan situasi di mana Magnus merasa tidak nyaman. Di sini langkah terbaik adalah gajah B7. Mengontrol main diagonal dan mempercepat pengembangan perwira di sayap menteri. Kita akan melihat betapa buruknya langkah menteri ini. Setelah benteng dialihkan ke jalur terbuka, hitam jelas mendapat tekanan di sepanjang jalur G. Jika menteri kali pion, maka ini semakin menambah penderitaan hitam. Sebab setelah putih rokade, menteri seperti terdampar di pulau terpencil dan setidaknya butuh 2 langkah untuk kembali kepada posisi yang tepat. Dan putih siap menyerang dengan kuda F3. Jika menteri diadu, maka putih dengan cerdik menolak pertukaran menteri dengan dorong pion F4. Hitam sangat ketinggalan dalam hal pengembangan buah catur. Oke, kita kembali. Di sini Carson dorong pion G6. Sebuah langkah mencegah pion jatuh. Namun langkah ini melemahkan posisi hitam di main diagonal. Permainan lanjut dengan rokade, menteri E7, pion F4, gajah B7, raja B1, kuda C6. Memasuki langkah ke-16, sebuah posisi tercipta, di mana hitam mengizinkan putih melakukan pengorbanan taktis. Kelemahan hitam adalah terbukanya main diagonal, dan benteng H8 berada di diagonal gelap yang tidak terkawal. Esipenko lalu mengambil keputusan dengan kuda kali pion B5. Kombinasi kecil yang menentukan jalannya permainan. Pion kali kuda, pertukaran kuda, gajah kali kuda, menteri C3, forkin gajah dan benteng. Carson rokade, menteri kali gajah, putih memiliki posisi lebih baik. Hitam berharap dapat melakukan serangan balik. Tapi sesungguhnya dalam permainan ini hitam tidak memiliki peluang dalam melakukan serangan balik. Hitam selalu dipaksa untuk merespon ancaman putih seperti yang terlihat pion D6 mendapat serangan 2 kali, memaksa pion bergerak, pion E kali D, benteng menyerang menteri, dan putih juga menyerang menteri dengan pion. Menteri D8, ini memberi kesempatan menteri kali pion. Putih memiliki 4 pion bebas di sayap menteri.
Carlsen lalu menyerang menteri dengan benteng. Jika putih langsung memukul pion, di sini kita tidak perlu ragu mengambil benteng. Benteng menyerang menteri dan raja yang di belakangnya. Putih merespon dengan benteng G3, benteng kali menteri, gajah kali benteng. Putih memiliki terlampau banyak pion, dan pion D6 tinggal 2 petak menuju petak promosi. Dalam posisi ini, Carlsen terlebih dahulu menyerang menteri dengan benteng. Menteri C4, benteng kali pion. Putih berhasil mengambil pion, tetapi keberadaan benteng di A3 dalam posisi terancam oleh pion. Ini membutuhkan tempo bagi benteng mengembalikan ke posisi yang tepat. Dan Episenko tidak memberi kesempatan Carlsen memperbaiki posisinya. Dia mengadu menteri. Memaksa Carlsen menghindari pertukaran. Jika menteri F6, hitam juga kalah setelah menteri kali benteng. Kuda kali menteri, pion kali benteng. Kembali pion bebas selalu memberi keuntungan bagi putih. Andrei Episenko melangkah benteng G5. Sebuah langkah yang sangat kuat dari Episenko. Benteng putih mulai aktif dan bergerak dari sayap raja menuju sayap menteri, memaksimalkan keunggulan putih di sayap menteri. Carlsen mengundurkan bentengnya, lalu benteng diadu, berusaha mengurangi jumlah perwira hitam yang bertarung di sayap menteri dalam rangka mempermudah putih dalam hal pion bebas D6. Carlsen tidak ingin hal ini terjadi. Dia menyusung benteng menekan pion B2. Episenko menjawab dengan tenang pion B3. Lalu benteng menyerang menteri, menteri mundur, menteri D8, gajah menyerang benteng, Carlsen melangkah benteng B4. Menteri kembali diadu, menteri F6, Episenko lalu memaksakan pertukaran benteng. Benteng diambil, gajah kali benteng. Dengan pertukaran benteng, maka Carlsen kekurangan perwira untuk menciptakan ancaman dan gangguan bagi putih. Walaupun demikian, Carlsen tetap melanjutkan permainan dengan menteri F5, dengan ancaman benteng kali pion B3. Direspon dengan raja B2. Jika menteri kembali melakukan skak, direspon dengan raja menyerang benteng. Hal ini membuat dua perwira hitam terancam. Sebab itu, Carlsen menggerakkan benteng ke B5. Hal ini membuat Episenko mengambil kuda dengan menteri. Benteng C5 mengancam pion C2, benteng menjaga pion, menteri kali pion, menteri skak, raja G7, pion D7, dan Carlsen menyerah.